Modal benih saja untuk bercocok tanam, supaya mendapatkan hasil panen dan keuntungan yang lebih besar karena hanya menggunakan benihnya saja. Teman-teman bisa lihat ya, tomat ini ya teman-teman ya. Dan ini tomat jenisnya jenis cherry ya, kalau ini mungkin udah biasa. Ini jenis mawar ya teman-teman, lihat. Ini modal benih saja. Jadi saya akan membuka semuanya secara gamblang, secara rinci, pelan-pelan, tidak terburu-buru supaya nanti bisa difahami bagaimana cara melakukannya. Nah, jadi sebetulnya sederhana saja ya. Jadi gini, munculnya tumbuh-tumbuhan dari perut bumi. Jadi bumi atau media tanam ini bisa menumbuhkan tanaman. Ini disebabkan karena adanya unsur hara. Nah, sumber unsur hara ini berasal dari mana? Wajib untuk diketahui teman-teman, unsur hara ini tercipta dari kotoran-kotoran mikroorganisme ataupun seluruh bakteri yang berada pada media tanam atau yang ada di dalam tanah. Nah, dari kotoran hewan ataupun kotoran mikroorganisme tersebutlah maka tercipta unsur hara yang kemudian dapat memberikan efek jika ditanami dapat mencapai dalam kesuburan yang nyata. Kalau hanya untuk bercocok tanam jenis tomat ya, modal benih saja ini sudah akan dapat menghasilkan buah yang sangat lebat. Jadi teman-teman perlu diketahui, sumber makanan pokok bagi semua tanaman ataupun tumbuhan adalah mineral. Apa itu mineral? Kadar air ya teman-teman, yang berada di sekitar media tanam. Nah, berarti langkah pertama kita harus membuat media tanam yang tahan terhadap segala perubahan suhu agar tidak mudah untuk mengering. Lihat ya, tanahnya lembab. Karena apa? Mengingat makanan pokok bagi tanaman, tomat, dan tumbuhan yang lainnya adalah air, teman-teman. Nah, media tanam yang mudah mengering, teman-teman lihat, perhatikan. Yang mudah mengering masuk dalam kategori asam ataupun kekurangan kadar pH. Nah, untuk menanggulangi media tanam yang mudah kering, kita dapat melakukan perbenahan dengan memberikan, nih ya, lihat, perhatikan, abu dari bakaran sampah organik. Bisa menggunakan abu sekam, dedaunan kering, ranting-ranting kering, ataupun abu dari bakaran kayu, ini akan dapat mempertahankan tingkat kelembapan lebih lama. Dikarenakan gini, tanah normal yang belum dicampur dengan apapun ketika kita siramin, pasti dia akan lebih mudah untuk menyerap. Sehingga nanti airnya akan mudah untuk turun. Dikarenakan kenapa? Rongga pori-pori yang terdapat pada tanah terlalu lebar. Dengan memberikan abu dari bakaran sampah organik, ini dapat menutup rongga-rongga yang terlalu lebar sehingga ketika panas matahari ataupun suhu yang membakar ini terlalu berlebih, media tanam kita tidak akan mudah mengering dikarenakan pori-pori rongga udara ini banyak tertutup, banyak difilter dengan keberadaan dari abu sampah organik tersebut. Nah, sampai di sini dapat difahami ya. Jadi modalnya itu adalah memperbaiki struktur tanah supaya tidak mudah untuk kering. Nah, ini perlu digarisbawahi poinnya. Lalu, mengingat air saja ini baru sumber makanan pokok bagi tanaman. Makanan pokok ya, kalau manusia berarti karbohidrat alias nasi. Nah, kalau tanaman ini barulah air. Nah, jika manusia makan nasi saja, apakah dirinya sudah cukup vitamin, nutrisi dalam dirinya? Jawabnya belum. Maka manusia membutuhkan sumber nutrisi protein dan yang lain sebagainya. Nah, maka dari itu tanaman juga demikian, jika baru makan makanan pokok saja masih belum bisa mendompleng ataupun memacu kesuburan dari pelebatan akar
kemudian pelebatan daun, rindangnya, cabang-cabang, juga pelebatan buahnya. Maka dari itu, nutrisi yang dibutuhkan adalah kita memberikan kotoran ternak. Jadi gini, kalimat kotoran ternak ini teman-teman harus paham ya. Jadi munculnya, suburnya tanaman, ini karena ada unsur hara. Unsur hara tadi dari kotoran mikroorganisme. Nah, untuk membantu jumlah mikroorganisme yang sekarang semakin memprihatinkan karena penggunaan obat maupun pupuk instan yang dapat mengancam keselamatan dirinya, kenyamanan dirinya, maka dari itu kita perlu membubuhkan kotoran ternak untuk memberikan nutrisi nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, teman-teman, dengan pemberian kotoran ternak juga abu dari bakaran sampah organik ini dapat mengurangi ketergantungan dengan pupuk-pupuk instan. Sehingga jika kita mengandalkan bahan-bahan tersebut untuk membuat media tanam, asalkan kita mau lebih cermat, lebih konsisten, akan dapat menghasilkan buah yang jauh lebih berkualitas. Lihat, mengkilat sekali ya, mengkilat, segar sekali, bahkan kandungan mikroorganisme yang berada di dalam tanah. Jadi mikroorganisme ini adalah jenis hewan kecil banget ya, sebesar bakteri ataupun virus, hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop dan alat sejenisnya. Maka dari itu buat petani biasa seperti kita, maka harus menciptakan mikroorganisme dengan cara memperhatikan struktur tanahnya. Ketika kita dapati tanahnya ini mudah mengering, memadat, berarti mikroorganisme tidak tumbuh di dalamnya, tidak bisa berkembang di dalamnya maksud saya. Maka dari itu yang harus kita lakukan adalah mengembalikan struktur tanah pada sifat alamiahnya supaya nanti tidak mudah terjadi faktor pemadatan dan kekeringan yang kaya dengan nutrisi yang dibutuhkan bagi seluruh tanaman. Dan kinerja dari pupuk kompos organik ya, ini dia secara berangsur, jadi tidak bisa instan seperti pupuk-pupuk instan, namanya bukan pupuk instan ya. Jadi kinerjanya itu perlahan, perlahan. Dia semakin hari akan semakin membaik. Penanaman yang pertama dan penanaman yang kedua, kalau kita menggunakan kandungan bahan-bahan tersebut dan menjauhkan dari bahan yang serba instan, maka dapat mengakibatkan semakin lama media tanam kita akan semakin subur. Jadi kalau hanya untuk bercocok tanam jenis sayuran yang berbuah seperti tomat ya, seperti jagung ya, seperti apa? Timun, kayak gitu, ini teramat sangat mudah asalkan kita mau sabar pada saat kita sedang mengobati struktur ataupun memperbaiki struktur tanah yang sudah terkontaminasi oleh alam sekitar. Jadi rasakan sendiri nanti teman-teman. Jadi penanaman pertama dan kedua itu akan lebih baik yang kedua kalau kita menggunakan bahan-bahan alami. Jadi cukup hanya dengan menggunakan modal benih saja hasilnya bisa dilihat, kualitasnya kalian dapat membandingkan sendiri ya. Saya tidak akan edit video ini supaya nanti kalian bisa punya timang-timang ya. Lihat, memiliki buah yang jauh lebih mengkilat. Lihat daunnya ya. Jadi kandungan-kandungan alamiah ini juga dapat mengendalikan hama yang menyerang secara berlebih. Sehingga tanaman kita ini tidak rentan dengan yang namanya serangan hama. Kalaupun nanti hama menyerang, itu biasanya hanya 1-2 tanaman saja. Dan ketika kita dapati tanaman kita diserang semut, contohnya ya, ini sebaiknya dibiarkan saja sampai tanaman itu mati. Karena nanti kalau kita cabut, otomatis semut itu akan menyerang ke tanaman kita yang lain. Percaya dengan ucapan saya. Biarkan sampai dia mati karena juga semut membutuhkan makanan. Jadi kalau nanti kita cabut, ini bukan menyelesaikan masalah, tapi justru akan menambah masalah baru bagi tanaman kita. Jadi sebaiknya kita ya bersahabat sajalah dengan hama tanaman. Jadi hama ini juga memberikan keuntungan tersendiri.
Karena gini teman-teman, Tuhan ini tidak pernah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Jadi percayalah, dengan keberadaan hama, asalkan kita mau mengerti dengan segala kebutuhannya, biarkan saja. Selama kita mengembalikan proses pada sifat alamiahnya, maka kita akan mendapatkan hasil keuntungan yang jauh lebih berlipat-lipat besarnya. Justru malah akan berlipat-lipat kualitasnya lebih bagus. Nah, kayak gitu ya. Lihat teman-teman, bunga dari tomat ini cerah sekali ya. Nah, saya pikir sampai di sini teman-teman, ini semoga akan dapat memberikan sumber inspirasi bagi teman-teman yang ingin bercocok tanam. Hanya dengan modal benih saja kita sudah bisa budidaya jenis segala sayur mayur seperti tomat ataupun sayuran yang lainnya, sehingga nanti akan dapat memacu rasa semangat kita karena cukup dengan modal yang sangat rendah saja. Baik, sampai di sini kita jumpa pada tutorial selanjutnya. Salam cinta tanaman organik, cintai semesta raya dengan cara menjaga dan melestarikannya.